Tanya dan sekarang saya menjawab, tapi saya akan usahakan tidak menjawab ala politisi yang biasanya suka tidak menjawab pertanyaan. Jadi mudah-mudahan saya bisa. Rasanya setelah ini saya mau bikin buku tips ngeles secara politisi, saya sudah hafal semuanya Mas Arief. Tolong ingatkan saya kalau sudah mulai ngeles ya. Saya akan langsung jawab to the point. Enaknya jadi pejabat itu, Mas Anies? Dirimu bisa dianggap pejabat nggak ya Mas? Nggak ya? Udah nggak pejabat? Dulu pejabat. Tapi enaknya jadi pejabat atau... Asosiasi pelajar kita, kalau di Amerika Permias apa? PPI, seringnya PPI, Permias mengundangnya kalau pejabat datang. That is okay, tapi that is past. The future is not in government. The future is in business sector and civil society. Karena itu kalau business leader datang, undang business leader itu ketemu. Karena akan ketemu dengan cerita peluang Indonesia. Akan berbicara tentang Indonesia yang dilihat dari sudut pandang entrepreneur. Tidak ada entrepreneur yang pesimis. Pasti mereka berperspektif yang positif. Jadi saya usul... Dipantik oleh ingatan dan kenangan, rindu tanah kelahiran pasti tak tertahankan. Namun kepulangan jangan semata memuaskan kerinduan. Indonesia butuh sumbangsih mereka yang berpengetahuan. Begitu banyak agenda bersama. Jadi, yang meneruskan yang sudah disampaikan tadi. Memang kita semua yang pernah berada jauh dari tanah air, tadi berkali-kali digarisbawahi. Saya ungkapkannya begini, pesawat terbang boleh saja membawa badan kita pergi, tapi hati dan pikiran kita tidak akan pernah pergi meninggalkan tanah air kita. Itu jauh sana, tapi itu pesan saya sampaikan kalau anak-anak mau pada berangkat sekolah luar negeri. Saya sampaikan ini catatan ya, sehari-hari jangan lihat detik.com, kompas.com terus. Bukan dilarang, tidak. Jangan sampai di masa Anda di pengasingan justru menghabiskan waktunya lebih banyak memonitor apa yang terjadi di Indonesia. Dari menit ke menit Indonesia tidak banyak berubah, tapi izinkan Anda berada di sana membangun jaringan internasional yang nantinya dibawa pulang untuk memperkaya Republik kita. Jadi perginya keluar itu persis katakan Mas Bambang tadi, bukan hanya untuk meningkatkan kualitas sebagai pribadi, tapi membangun jejaring yang amat luas. Bagaimanapun juga tidak akan bisa melepaskan Indonesia dari hati dan pikiran. Tidak akan mungkin. Tadi Mas Bambang cerita tahun 99. Teman-teman sekalian, tahun 99 pada saat itu dunia sedang dilanda gelombang pesimisme tentang masa depan Indonesia. Dugaan bahwa Indonesia tidak akan eksis amat kuat. Baru awal 90-an terjadi balkanisasi. Dunia melihat kita sebagai sebuah wilayah yang potensi mengalami balkanisasi. 20 tahun kemudian Indonesia membuktikan bahwa kita berhasil mengecewakan orang-orang yang pesimis tentang masa depan Indonesia. 20 tahun kemudian kita lihat justru sedang menjadi salah satu negara yang emerging, powerful. Dan kenapa? Satu hal yang sering terlewatkan, size matter. Kita bicara kualitas manusia, lalu kita bicara pendidikan di Indonesia secara umum kalah dibandingkan yang lain-lain. Kalau di rata-rata Indonesia pasti kalah. Kenapa? Karena ukuran kita. Tapi coba ambil 25% anak-anak terbaik Indonesia, maka jumlahnya lebih banyak daripada seluruh siswa yang ada di Malaysia. Jumlahnya lebih banyak daripada apa yang ada di negara tetangga kita. Size matter. Nah, kita menurut saya harus bangun optimisme itu ketika melihat kembali ke Indonesia. Nah, tantangannya, tadi Mas Arief tanya, bagaimana dengan pulang? Kita semua mengalami tantangan itu. Saya kembali ke Indonesia 2005. Sebelumnya saya bekerja di Chicago. Setelah selesai kuliah, saya bekerja di sana. Dan ini juga selalu pesan untuk teman-teman yang sedang kuliah. Kalau Anda kuliah di luar, jangan pulang cepat-cepat. Selesai sekolah, jangan langsung pulang. Kalau dari sekolah langsung pulang, Anda hanya bawa diploma. Kalau diploma saja, belajar jarak jauh saja nggak ada bedanya. Tapi setelah di sana, tambahkan bekerja, bangun jaringan. Ketika pulang, bawa dengan kompetensi bidangnya. Yang kedua, bawa kemampuan komunikasi internasional. Yang ketiga,
bawa jaringan yang amat luas, dan yang keempat bawa bond untuk Indonesia. Sekarang lagi dibikin tuh bondnya. Jadi kan ada kompetensi pribadi, kemampuan komunikasi internasional, yang ketiga adalah jaringan, yang keempat adalah modal yang dibawa pulang. Tapi kalau hanya sekolah dan pulang, maka pulang hanya bawa nomor 1. 3 lainnya tidak masuk. Karena itu saya mendorong, tapi tantangannya bagaimana mau pulang. Tadi diceritakan, tidak selamanya iya itu berarti iya. Insya Allah iya, dan iya insya Allah itu bisa lain beda. Insya Allah iya, iya. Insya Allahnya ada insya Allah penolakan, ada insya Allah harapan. Itulah, tapi itulah kita. Tapi begini, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, yang tidak kalah penting bagi kita-kita yang pernah berada di pengasingan, kami selalu menyebutnya jangan sampai tidak balance. World class competence harus diimbangi dengan grassroots understanding. Jangan sampai world class competence justru tidak memiliki pemahaman atas grassroots kita, kenyataan kita. Tapi jangan juga terbalik, kita memiliki pemahaman yang luas tentang Indonesia, tapi tidak punya kompetensi yang world class. Nah, untuk itu, teman-teman sekalian, untuk kembali belajar, berinteraksi dengan orang-orang yang pulang lebih awal, pengalaman saya sangat membantu. Bertanya, memperluas jaringan, dan seperti IDN ini menjadi platform yang sangat baik. Karena itu tadi waktu saya mendengar, saya mengalami itu ketika pulang, salah satu tantangannya adalah mau kemana, bagaimana, dan kita tidak tahu. Apalagi seperti saya tidak besar di Jakarta, saya ini dari Jogja. Ketika pindah dari Amerika kembali ke Jakarta, itu kembali ke tempat yang baru sekali, bukan tempat yang saya punya jaringan sosial, bukan. Tapi pengalaman saya teman-teman, membangun jejaring itu harus aktif, tidak bisa pasif, super proaktif, dan kartu nama itu penting sekali. Nanti tips-tipsnya kalau ada acara khusus dah. Tapi membangun jaringan itu harus proaktif. Nah, saya berharap teman-teman sekalian, ketika kembali ada 3 sektor besar di Indonesia. 1 sektor swasta, market. Yang kedua adalah sektor pemerintahan, politics, government. Sektor ketiga adalah civil society. 3 sektor ini yang sekarang besar di Indonesia. Mana yang berkembang akan sangat pesat? Proyeksi saya yang berkembang akan sangat pesat adalah sektor swasta. Perkembangannya luar biasa. Karena itu, kalau teman-teman kembali bangun jejaring, dan IDN saya rasa bisa memfasilitasi justru dengan new business communities yang ada di Indonesia. Fasilitasi ke sana. Karena itu kalau KBRI, jangan kalau ada pejabat datang diundang ketemu mahasiswa. Bila ada businessman Indonesia datang, diajak ketemu dengan mahasiswa Indonesia. Tapi disitulah masa depan kita. Kalau pejabat diundang, ajak diskusi policy, udah bisa dibaca semua policy itu di berita. Tapi kalau business leader datang ke sebuah negara, justru mereka yang dipanggil untuk berinteraksi dengan teman-teman yang sedang kuliah. Dan para asosiasi pelajar kita, kalau di Amerika Permias, PPI, seringnya PPI Permias mengundangnya kalau pejabat datang. That is okay, tapi that is past. The future is not in government. The future is in business sector and civil society. Karena itu kalau business leader datang, undang business leader itu ketemu. Karena akan ketemu dengan cerita peluang Indonesia. Akan berbicara tentang Indonesia yang dilihat dari sudut pandang entrepreneur. Tidak ada entrepreneur yang pesimis. Pasti mereka berperspektif yang positif. Jadi saya usul teman-teman sekalian, IDN menjadi platform untuk bisa menyambungkan potensi dengan 3 sektor ini, utamanya malah justru sektor ekonomi dan bisnis. Perspektifnya begini, kami ingin perekonomian tumbuh sehingga lebih banyak yang bekerja, sehingga pajak kita meningkat. Tapi pemerintah bukan sebagai pelaku ekonomi yang mencari keuntungan sebesar-besar dari perekonomian, tidak. Yang harus tumbuh justru the private sector. Dan civil society dibutuhkan sekali. Indonesia hari ini merupakan salah satu tempat di mana organisasi civil society terobosannya inovatif. Begitu banyak movement
yang muncul di Indonesia yang menjadi, kalau dalam kutip, ikut menyelesaikan masalah yang ada di bangsa kita. Mengakhiri, seperti yang sampaikan tadi Mas Bambang, bahwa bukan hanya secara pribadi, individual human capitalnya kuat. Yang dibutuhkan satu tahap lagi, bagaimana social capitalnya kuat. Dan itu artinya jejaring yang dibangun, baik di sektor pemerintahan, sektor swasta, maupun sektor civil society. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya bertanya dan sekarang saya menjawab, tapi saya akan usahakan tidak menjawab ala politisi yang biasanya suka tidak menjawab pertanyaan. Jadi mudah-mudahan saya bisa. Rasanya setelah ini saya mau bikin buku tips ngeles secara politisi, saya sudah hafal semuanya Mas Arief. Tolong ingatkan saya kalau sudah mulai ngeles ya. Saya akan langsung jawab to the point. Enaknya jadi pejabat itu, Mas Anies, dirimu bisa dianggap pejabat nggak ya Mas? Nggak ya? Udah nggak pejabat? Dulu pejabat. Tapi enaknya jadi pejabat atau jadi aparat negara atau jadi perwakilan negara bisa melakukan banyak hal. Seperti yang tadi dilakukan Mas Anies, baru duduk sebentar, mendengarkan usulan Mas Dino, langsung come up dengan ide, langsung come up dengan usulan akan buat diaspora home. Itu bagus, itu penting, karena memang tugas negara itu. Negara punya uang, negara punya kuasa, negara punya senjata. Lewat uang, pakai anggaran, bisa bikin berbagai macam kegiatan. Lewat kuasa, aturan, bisa mengatur segala hal dalam hidup kita. Lewat senjata, bisa memaksa kita untuk taat aturan. Jadi ya, negara penting, tapi warga negara yang berdaya lebih istimewa. Dan menyambung tadi pertanyaan dari Mas Arief, saya menemukan ada banyak sekali gerakan-gerakan di akar rumput yang berkontribusi luar biasa pada tanah air. Kalau tadi Mas Anies menyebutkan ada 3 sektor, saya juga mau pakai kata 3, tapi 3 isu yang menurut saya penting teman-teman kalau kita bicara negeri ini. Anti korupsi, toleransi, partisipasi. 3 isu penting negeri ini yang harus terus-menerus diusahakan. Dan menurut saya diaspora adalah kelompok yang bisa memberikan kontribusi besar atas usaha-usaha itu. Kenapa? Karena exposure, karena pendidikan, karena pengalaman hidup di negeri perantauan yang betul-betul menggembleng teman-teman, menggembleng kita semua untuk menjadi lebih kuat dan berdaya. Dan kita sudah dengar banyak cerita-cerita itu. Tadi rombongan teman dari berbagai negara cerita apa yang sudah dilakukan dan apa yang ingin lebih bisa dilakukan. Dan kuncinya di situ. Kontribusi-kontribusi ini harus berdampak sistemik, struktur, dan masif. Kalau mau pakai istilahnya. Harus berdampak sistemik, harus struktur, harus masif, supaya ia bisa memberikan kontribusi yang lebih nyata. Lewat cara apa? Saya mau mengulang apa kata Mas Anies dan apa kata Mas Bambang. Dengan memperkuat kelembagaan, dengan memperluas jaringan, dan dengan kampanye publik secara rutin. Sehingga gerakan-gerakan itu bisa termultiplikasi, cerita-cerita baik istilah saya, bisa disebarkan sehingga orang bisa meniru. Saya mau menyebut beberapa contoh Mas, supaya konkret, real, tidak seperti politisi. Saya mau menyebutkan beberapa contoh gerakan-gerakan yang berkontribusi dan ini dilakukan oleh diaspora atau paling tidak veteran diaspora. Yang saya tahu persis ada Yayasan Beneran Indonesia, akronim dari Bela Negara Nasional Indonesia, diinisiasi oleh pasangan suami istri Oka dan Afia, hidup di Amerika selama 8 tahun. Mereka riset dan belajar ingin mencari tahu apa kunci menjadi bangsa yang besar, yang maju, yang kuat. Dan mereka menemukan 3 rahasia. Yang pertama adalah keluarga yang menyiapkan anaknya menjadi inovator dan pemecah masalah keluarga. Yang kedua adalah kelas yang berorientasi masa depan dan problem lingkungan.
Yang ketiga kuncinya, komunitas dan masyarakat yang betul-betul menjadikan tempat tinggalnya sebagai sarana untuk memecahkan berbagai problem, real, langsung. Mereka kemudian membuat program Beneran Indonesia. Jadi Mbak Afia ini belajar di Boston University. Dia belajar civic education lewat experimentary learning. Jadi belajar bagaimana mencintai bangsa lewat cara-cara yang fun dan relevan. Mereka kemudian membuat program, targetnya anak SMA dan madrasah, dan mereka melibatkan mahasiswa sebagai mentor. Kegiatannya beragam. Mereka mendorong volunteerisme. Jadi mengajak anak-anak SMA itu untuk magang di museum nasional. Mereka menjadi penjaga artefak-artefak kita sekaligus menjelaskan ke pengunjung tentang kegiatan museum. Mereka bekerja sama dengan KPK untuk edukasi anti korupsi. Dan saya senang sempat bekerja sama dengan media saya, Narasi TV, untuk bikin edukasi pemilih pemula. Mereka percaya tempat perjumpaan itu tidak hanya di ruang kelas, tapi harus di luar. Dan karenanya melakukan banyak kegiatan-kegiatan. Ini contoh konkret bagaimana veteran diaspora pulang, menyerap apa yang mereka dapatkan, dan kemudian berusaha mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari di Indonesia. Itu kalau kita bicara isu partisipasi. Saya mau bicara isu anti korupsi. Kuncinya apa sih anti korupsi? Transparansi kan? Kita harus memaksa negara, kita harus memaksa pemerintah untuk mau terbuka dan bisa dikontrol oleh publik. Harus transparan. Dan cara melakukan itu lewat teknologi. Data driven, konektivitas, bagaimana semuanya sekarang e-procurement dan sebagainya. DKI bisa menjadi contoh yang baik untuk itu. Ada aplikasi kan ya teman-teman, Clue waktu itu. Aplikasi yang pertama bekerja sama dengan pemerintah DKI, sekarang sudah punya partner di 50 pemerintah daerah kalau saya tidak salah. Mereka juga dapat award macam-macam, terakhir tuh 2019 dapat Best Mobile Government System di Dubai, ada World Summit Organization yang kemudian memberikan penghargaan. Dan ini dilakukan juga oleh mantan diaspora. Satu lagi contoh konkret, gerakan Sabang Merauke, 1000 anak kembali untuk merantau. Gerakan yang juga diinisiasi oleh anak-anak muda yang pernah merasakan menjadi minoritas di luar negeri. Mereka kemudian yang membuat gerakan, membuat program anak-anak di seluruh Indonesia bertukar tinggal. Program pertukaran daerah, tinggal di keluarga yang berbeda, sehingga anak-anak Indonesia, ini spesifiknya untuk pelajar SMP loh. Anak-anak Indonesia sejak SMP tahu bagaimana rasanya berbeda. Karena moto mereka ini, Sabang Merauke, toleransi itu tidak bisa hanya diajarkan, harus dirasakan, harus dialami. Dan saya yakin teman-teman yang tinggal di luar negeri yang paling punya sensitivitas ini teman-teman. Kita sekarang hidup di dunia yang rasanya sensitivitas terhadap budaya dan perbedaan itu menjadi sangat penting. Waktu saya umur 16 tahun, saya dapat kesempatan ikut pertukaran pelajar di Amerika. Saya tinggal 1 tahun di upstate New York, kota kecil, dan rasanya saya satu-satunya muslim di sana. Saya tinggal bersama keluarga angkat, penganut Katolik yang amat taat. Tapi pada saat bulan Ramadan, setiap malam ibu angkat saya bangun menyiapkan sahur untuk saya. Dan pengalaman menjadi minoritas, menurut saya itu pengalaman yang sangat berharga untuk membuat kita menjadi mayoritas yang penuh tenggang rasa. Dan pengalaman hidup yang teman-teman rasakan di diaspora, bertahun-tahun di negeri orang. Ya, itu pengalaman yang mungkin sulit 100% direplikasi, tapi bisa jadi inspirasi. Dan lewat teknologi informasi, inspirasi itu bisa disebar sampai ke seantero penjuru negeri. Lewat cara apa? Lewat teknologi ya, lewat perkumpulan seperti ini, tatap muka, lewat membangun jejaring, membangun platform, karena sekali lagi kuncinya adalah bagaimana bisa sama-sama bahu-membahu untuk berbuat sekecil apapun untuk negeri. Mudah-mudahan itu bisa diawal. Terima kasih. Begini, kalau sudah pada dataran kebutuhan, duduk kita sama-sama. Jadi sebenarnya kalau bicara kemampuan untuk langsung bertindak,
tetapi punya sumber daya dan bisa scale up. Di civil society banyak ide inovasi, ide kreativitas, tapi tidak punya sumber daya, karena itu scaling up itu susah sekali dilakukan. Saya dulu di civil society, saya di Gerakan Indonesia Mengajar, saya di Gerakan Masyarakat, jadi sudah membayangkan betapa lambatnya dan irresponsifnya pemerintah waktu saya on the other aisle. Saya sekarang switch, saya berada di sisi pemerintahan. Dan apa yang kemudian kami lakukan? Kita melakukan pendekatannya kolaborasi. Kolaborasi artinya begini, idenya dari civil society, ketika pelaksanaan dilakukan bersama dengan pemerintah. Jangan diadopsi. Kalau diadopsi malah nggak bisa jalan. Tapi pemerintah memfasilitasi, membesarkan. Jadi begitu teman-teman punya ide sesuatu yang bisa dilakukan di Indonesia, Jakarta siap untuk menjadi tempat inkubasinya dan tempat untuk memulainya. Kita pastikan itu. Yang kedua, kami siap untuk menyambungkan dengan bisnis community yang ada di Jakarta. Dan Jakarta ini 18% dari GDP kita. Pelaku-pelaku ekonomi dari mulai paling mikro sampai paling raksasa itu ada semua di Jakarta. Di sini ada semua. Kita di Jakarta, dan kalau bicara Kadin Indonesia, itu sesungguhnya adalah Kadin Jakarta. Kalau kita bicara asosiasi pengusaha, ya Jakarta, karena memang Jakarta itu kontribusinya amat besar. Nah, pemerintah akan siap untuk fasilitasi ketemu, karena itu nanti Diaspora House itu bisa menjadi betul-betul hub untuk bertemunya segala sektor bagi ide-ide baru. Karena ide-ide baru dari teman-teman semua, teman-teman sekalian saya ingin garis bawahi, ide baru itu harus diterjemahkan dalam bentuk action konkret. Seringkali begini, ini saya selalu garis bawahi, adaption and adoption itu beda sekali. Jangan kita ini, kami semua yang di sini, kita semua dulu pernah berada di luar Indonesia, bekerja dengan sistem yang efisien, efektif, profesional, meritokratik, semualah itu kriteria objektif sebuah tempat modern itu ada. Kembali ke Indonesia, kita punya kecenderungan menerapkan apa yang kita lakukan atau yang kita pelajari. Karena itu usul saya, jangan menerapkan yang kita ketahui dan yang kita alami di Indonesia. Jangan menerapkan, tapi dibalik. Lihatlah apa masalah di Indonesia, lalu pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia. Jadi dibalik mindsetnya, not adopting, bukan mengadopsi, tapi adaption. Dan ini yang kita ingin dorong. Jadi what we need dari teman-teman yang kembali ke Indonesia adalah menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia, bukan menerapkan yang dipelajari di luar negeri untuk diterapkan di Indonesia. Mindset ini sangat penting. Yang kedua, harus ada entrepreneurial skill. Harus ada. Saya paling gemes kalau dengar cerita begini. Mas, ini dulu pas awal-awal saya pulang. Mas pulang ke Indonesia ini berat, Mas. Kita udah sekolah tinggi-tinggi. Dulu di sana laboratorium lengkap sekali. Fasilitas lengkap. Sampai di sini dikasih meja, satu meja, komputernya jadul, internetnya lambat, terus saya nggak bisa berbuat apa-apa, terkunci saya. Teman-teman sekalian, kalau kita berada di tempat seperti Jepang, tempat seperti Korea Selatan, tempat seperti Amerika, Eropa, seluruh infrastruktur itu udah siap. Kita di sana bekerja menjadi bagian dari sebuah sistem. Kalau di Indonesia, yang dibutuhkan justru kemampuan membuat sistem itu, kemampuan membuat infrastruktur itu. Jadi kalau seorang peneliti pulang ke Indonesia, maka jangan berharap sekedar peneliti saja. Dia harus bisa menjadi peneliti yang punya kemampuan entrepreneurial, sehingga dia bisa mengubah fasilitas satu meja tadi dengan komputer yang jadul, dengan ide-ide kreatifnya, bangun jaringan, ajak private sector, ajak pribadi-pribadi yang mau mendukung kebaruan, lalu ide itu dijual dan ajak mereka untuk terlibat. Indonesia sudah membuktikan kita bisa menjadi rumah bagi inovator yang mampu menerjemahkan idenya di dalam konteks Indonesia kita. Tapi kalau tidak ada itu akan sangat sulit. Karena itu kecenderungannya
seperti pengalaman teman-teman yang sudah matang. Kalau yang sudah matang di Indonesia, kembali ke sini sangat sulit. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan sistem yang ada di sana. Tapi yang bagi pemula jauh lebih mudah, karena dia akan bisa menjangkau tempat-tempat yang dari dasar gitu. Mulainya jauh lebih mudah. Jadi saya berharap bagi teman-teman semua lakukan itu. Yang ketiga, cari partner lokal. Jangan kerjakan sendirian. Kalau punya ide baru, cari partner lokal yang tahu medan di tempat ini. Kalau kita tidak tahu medan, tidak tahu lewatnya mana, jalurnya apa, akan sangat sulit sekali. Teman-teman, aplikasi jalan yang kita miliki, itu sudah memasukkan dalam algoritmanya begitu banyak faktor. Tapi coba ketemu dengan supir taksi, suruh lihat aplikasi kita. Rutenya begini, dia nanti akan bisa jawab, Pak, ya boleh aja Pak ini. Tapi sebenarnya Pak, kalau jam segini pakainya ini aja Pak. Dia tahu persis, dia punya pengalaman bahwa aplikasi ini sudah mengadopsi begitu banyak data dalam algoritmanya, bisa saja. Tapi pengetahuan lapangan penting sekali. Dan kalau punya mitra, efeknya dua. Satu, lebih tahu lokal. Yang kedua, kita menjadikan mitra lokal kita memiliki standar global. Itu usulan saya. Terima kasih, Pak Tangan. We don't have much time left. Aktivitas yang apa namanya luar biasa di tingkat grassroots itu. Kalau boleh saya mau promosi Narasi TV supaya yang promosi bukan boleh ya. Nah, bedanya sama politisi, saya minta izin dulu Mas. Mohon izin, saya mau promosi perusahaan baru saya. Dan mudah-mudahan itu bisa sedikit menjawab pertanyaan Mas Arief. Kami media baru Narasi TV, tapi sejak awal kami percaya bukan hanya sekedar konten, tapi bagaimana konten itu bisa berdampak dan beraksi nyata. Dan nyambung ke yang tadi Mas Anies katakan, pentingnya grassroots, akar rumput untuk terus diberdayakan dan digerakkan. Yang kami lakukan kemudian Mas Arief, kami membentuk komunitas, kami membangun jejaring. Saat ini komunitas Narasi TV yang kami namakan komunitas Mata Kita, dari Mata Najwa obviously. Komunitas Mata Kita sekarang sudah ada di 34 provinsi dan ada juga di sebagian kota di luar negeri, di Hong Kong dan di Mesir. Anggotanya sudah terdaftar 190.000 orang, dominasinya anak muda. Dan kami mendorong mereka untuk melakukan banyak hal apa yang penting dan relevan untuk lingkungannya. Komunitas Mata Kita di Maluku misalnya banyak aksi-aksi sosial toleransi. Mereka bergantian mengecat gereja dan membersihkan masjid. Komunitas Mata Kita di Jogja banyak aksi-aksi literasi. Yang di Jabodetabek, Mas Anies, besok nih insya Allah kita CFD, kita bikin gerakan Merdeka dari Plastik. Jadi mencari isu yang penting dan relevan di lingkungan sekitar dan melakukan itu menjadi aksi nyata. Sampai sejauh saya dan teman-teman di Narasi TV, kami berkeliling Indonesia. Tahun ini Narasi TV kita bikin workshop di 10 kota dari Aceh sampai Papua. Memberikan pelatihan bagaimana membuat konten yang berdampak, terutama konten lokal. Karena kalau kita lihat sekarang seolah-olah Indonesia hanya Jakarta ya. Copras-capres, kampret cebong, nasi goreng, minta menteri, koalisi oposisi. Padahal ada banyak sekali isu yang perlu diangkat, dan siapa lagi yang bisa mengangkat isu ini kalau tidak konten-konten kreator anak-anak lokal yang kemampuannya luar biasa loh. Dan memiliki keunikan masing-masing. Di Padang misalnya, mereka jago nulis. Di Aceh, orang-orang yang bikin video dokumenter keren-keren loh. Di Bandung, banyak yang kami temukan desain grafis. Yang punya kemampuan luar biasa dan perlu diberikan panggung, perlu diberikan wadah. Dan tidak hanya di Indonesia, di Narasi TV kami punya kanal Mata-Mata, bekerja sama dengan PPI. Saat ini sudah kerjasama dengan 30 negara. Mereka menjadi mata-mata kita di luar negeri, mengirimkan cerita-cerita baik tentang bagaimana perjuangan di luar negeri sebagai perantau, bagaimana nikmatnya uang beasiswa pas-pasan. Ring sebel gak sih? Dan juga meliput peristiwa-peristiwa yang menarik. Kemarin ketika pemilu, menggetarkan hati melihat banyak sekali pemilih yang rela antri berjam-jam bahkan rusuh untuk mencoblos. Iya gak sih? Dan saya yakin itu juga jadi salah satu faktor mengapa voter turnout di Indonesia itu juga tinggi.
karena malu melihat yang sudah pemilu duluan begitu bersemangat to cast their vote. Dan peristiwa-peristiwa itu kemudian bisa kita lihat terutama lewat media. Karena sekali lagi, iya, persoalan sekarang itu persoalan global, tapi saya percaya solusinya itu lokal, bahkan individual. Terkadang, katakanlah aksi-aksi intoleransi. Ya, peran negara penting, peran aparat hukum penting, tapi peran kita sebagai warga yang berdaya juga bisa memberikan pengaruh kok. Kita juga punya kuasa membentuk aksi-aksi non-kekerasan, memperkuat jejaring akar rumput, menunjukkan solidaritas pada korban, dan yang paling penting mendiskreditkan propaganda kebencian. Itu semua bisa kita lakukan sebagai warga negara yang berdaya. Tidak harus menunggu peran negara. Karena sekali lagi yang istimewa justru peran-peran lokal, aksi-aksi individual yang kalau dikumpulkan dan diberdayakan bisa jadi kekuatan luar biasa seperti hari ini. Tangan dulu. Waktunya sebenarnya sudah habis tapi Mas Arief boleh minta waktu 30 detik nggak? boleh? Ya. Biasanya kan di akhir. Biasanya saya kalau acara itu ada catatan Closing aja. speech. Ya, Okay. bukan speech sih. Dan kalau boleh saya mau membacakan ini catatan Najwa waktu itu ketika kami ke Belanda. Waktu itu Mbak Najwa sempat acara di Belanda. Dan mungkin rasanya mudah-mudahan relevan untuk teman-teman yang ada di sini. Boleh saya izin membacakannya? Duduk aja ya. Saat rantau menawarkan beribu goda dan harapan, kampung halaman terasa sungguh meragukan. Di bawah naungan bujuk rayu materi, tanah air terasa hanya sekedar melankoli. Wajar jika keraguan merajalela. Indonesia tampak belum menjanjikan apa-apa. Tapi Ibu Pertiwi tak pernah bosan memanggil, perantau kuyup oleh perasaan sentimental. Dipantik oleh ingatan dan kenangan, rindu tanah kelahiran pasti tak tertahankan. Namun kepulangan jangan semata memuaskan kerinduan. Indonesia butuh sumbangsih mereka yang berpengetahuan. Begitu banyak agenda bersama yang harus direalisasikan, mimpi dan harapan yang harus jadi kenyataan. Kami amat risau menunggu kepulangan kalian yang sedang berburu. Pulanglah kapanpun kalian mau. Saudara-saudaramu juga sangat ingin maju. Rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Kita bikin Indonesia jadi bangsa yang agung. Salam diaspora. That is a very nice way to close the discussion. A big round of applause again to our panel. Thank you so much.